Jadi babynya tuh marah banget, nangis sampai merah gitu mukanya, nggak mau. Nah itu terus akhirnya sampai Yanda aku tuh kayak, aduh nggak tega Yanda lah, nggak tega Yanda, nggak bisa kayak gitu kan, kayak aduh gimana. Aku juga akhirnya kayak dilema gitu loh, aku antara kasihan sama babynya tapi aku nggak mau nanti mereka makin bingung puting, dan akhirnya nggak mau nenek sama sekali kayak gitu kan. Terus habis itu tapi nggak tega juga, mana keluarga aku tuh pada nggak tega, suami aku juga nggak tega gitu, orang tua aku nggak. Jadi aku berasa kayak sendirian banget nih memperjuangkan baby relaktasi itu kan. Akhirnya yaudah kita cari nih klinik laktasi yuk gitu kan. Maksudnya suami aku juga bilang kayak, maksudnya ya tapi kan belum tentu, emang dot bikin bingung puting kayak gitu, masih setengah percaya juga gitu kan. Akhirnya kita ya udah cari ahlinya aja gitu, kita tanya pendapat dia terus gimana gitu. Akhirnya ya udah kita nyari klinik laktasi kan gitu, cari. Nah di Korea itu tuh nggak sebanyak kayak di Indonesia kan kayak bisa mungkin di banyak kota tuh udah ada kan klinik laktasi gitu kan. Ini tuh kita bahkan udah di Seoul, kita cari klinik laktasi. Nah kita dapat sih sebenarnya ada di salah satu rumah sakit gitu kan, rumah sakit yang memang pro natural birthing gitu. Nah tapi kayak kita tuh dengar tuh kayak bener-bener sekali konsultasi tuh bisa 200.000 per jam gitu kan. Akhirnya kita sempet nelpon rumah sakitnya, 200.000 won per jam gitu. Jadi kayak kalau di rupiah itu bisa 2,5 juta rupiah, dan itu rumah sakitnya juga lumayan jauh gitu kan. Jadi memang sebenarnya tuh effort juga sih kita untuk datang, dan juga kita ngebayangin aduh gimana ya nanti kayak kalau konsultasi ujung-ujungnya suruh kayak lepas dot lagi atau apa. Maksudnya apa ya, ternyata nanti solusinya kayak gitu-gitu aja lagi yang kita udah tahu atau gimana tuh, kita jadi pikir-pikir juga kan. Terus mana juga sebenarnya dia lumayan mahal juga kan, pricey juga harganya. Akhirnya kita mulai cari-cari opsi kedua dan ketiga kayak gitu kan. Gitu akhirnya kita tuh kayak dapet ada kayak Milky Mama juga, jadi itu juga IBCLC juga, ternyata sama IBCLC yang di rumah sakit itu kan juga IBCLC, cuman dia memang jago bahasa Inggris. Nah sedangkan yang aku dapat ini kayak Milky Mama itu dia lokal gitu, jadi dia bahasa Inggrisnya tuh nggak bisa sih, dikit kayak gitu kan. Jadi kita nanti bermodalkan Google gitu. Akhirnya telepon terus ada dapat. Nah dia biayanya 70.000 won per jam, jadi 70.000 won tuh kalau dirupiahin berapa ya, mungkin sekitar 1 juta rupiah kurang-kurang dikit, atau 900.000-an mungkin, atau 840.000-an gitu lah ya, jadi sekitar 850.000-an. Waktunya tuh kayaknya 1 jam gitu, sekitar 1 jam kita konsultasi ke dia, dan itu ada yang lumayan deket dari rumah gitu. Akhirnya kita telepon dan kita reserve, ya udah kita ambil jalan tengah lah gitu. Jadi kayak ya udah dia yang nggak bisa bahasa Inggris, dikit-dikit doang sih bahasa Inggrisnya, terus tapi dia lebih dekat dan jauh lebih murah dibanding yang satunya yang 200.000 won per jam, itu sekitar 2,5 jutaan rupiah gitu kan. Gitu, akhirnya kita juga coba dulu datang. Nah ya udah datang tuh effort juga kan. Akhirnya aku sama suami sama 2 bayi sama bunda aku gitu kan datang kita ke sana. Terus kan kayak kalau bawa-bawa kayak itu kan kayak deg-degannya tuh kan nanti harus bikin susu, jam susu nanti baby harus nangis, pokoknya kayak gitu sih. Itu benar-benar pertimbangan bawa 2 baby newborn gitu ya. Gitu, akhirnya tuh kita konsultasi, kita babynya dilihat gitu kan, terus kayak pokoknya kayak diajarin gitu pelekatan. Habis itu kayak pelekatannya itu kayak apa sih, jadi disuruh babynya tuh kayak mangap, terus kayak dijejelin gitu, harus nenen, terus kayak harus dipegang gitu loh, babynya nangis-nangis gitu loh. Aku tuh kayak gak tega gitu loh, kayak ih kok ini kayak gini sih gitu kan. Terus jadi kita udah konsultasi, terus habis itu kan udah dilihat babynya, kita udah jelasin kalau babynya itu suka nangis kalau lagi breastfeeding kayak gitu kan. Terus nanti yang satunya juga malah udah mulai bingung gitu kan. Tapi yang pertama tuh kita coba konsultasi itu sama baby yang cowok gitu, sama Abram dulu. Terus habis itu jadi diperiksa gitu kan. Terus akhirnya diajarin kayak pelekatan gitu. Terus habis itu tapi kayak harus dipegangin gitu katanya. Jadi kayak kepala babynya dipegangin. Terus habis itu kan babynya nangis kan. Terus habis itu sama si ibu konselornya tuh kayak malah gitu-gitu. Pokoknya kayak supaya ditenangin gitu kan. Tapi kayak
aku kayak nggak tega aja, kayak harus dipegangin kepalanya gitu loh, kayak dipaksa gitu, kayak nggak tega sih gitu kan. Terus habis itu aku konsultasi lagi karena aku tanya ini gimana nih, apa karena dia kebanyakan, apa karena dia ini ya kebanyakan ngedot kayak gitu tuh pakai botol dot itu ya Bu gitu kan. Aku bilang itu terkendala bahasa banget juga sih, jadi kita tuh kayak sulit banget komunikasinya tuh supaya nyambung gitu kan. Terus dia bilang enggak, bukan karena kebanyakan dot sih, dot mah nggak apa-apa, tapi itu kata dia karena asinya tuh masih dikit gitu, jadi makanya nanti kalau di sini, jadi dia ada kayak massage laktasi gitu loh, jadi nanti kayak rajin massage, terus nanti kayak minum teh ada teh untuk meningkatkan laktasi gitu kan, suka banyak produk kayak gitu dia juga jual. Nah itu tuh ya nanti lama-lama makin banyak, terus nanti jadi apa namanya, babynya nggak marah lagi. Terus aku udah mulai kayak oh iya mulai agak-agak kok gini gitu kan. Akhirnya nah yaudah, ternyata abis itu kan ada sesi massage juga kan. Aku baru tahu, padahal niat kesana tuh sebenarnya niatnya consulting, cuman ternyata itu dia justru malah core-nya atau basically-nya bukan basically ya, maksudnya lebih kayak utamanya gitu loh, utamanya dia tuh ternyata malah tempat massage laktasi gitu, jadi supaya makin banyak. Tapi ternyata ibunya tuh juga memang ada sertifikat IBCLC juga sih, atau emang internasional laktasi konselor gitu-gitu sih sebenarnya juga gitu. Cuman nah itu pemahamannya tuh juga beda dengan yang di Indonesia gitu kan. Akhirnya udah pulang ke rumah gitu kan. Terus aku ya mulai ya sebenarnya ada manfaatnya juga sih gitu kan. Abis di massage itu ternyata yang kayak tadinya kayak aku bilang kayak ada banyak gumpalan-gumpalan laktasi itu kan, kerasa kayak ada gumpalan-gumpalan itu, ini jadi hilang kayak gitu. Itu juga ternyata manfaat, alhamdulillahnya juga secara nggak sengaja Allah menunjukkan jalan lain gitu loh. Salah satu yang benefitnya lumayan bagus juga. Nah terus habis itu apalagi ya, nah jadi karena kayak gitu beda. Nah soalnya kan aku juga baca-baca kan, jadi dari aku konsultasi dengan temen, jadi temen tuh ada yang dia bilang dia punya kenalan yang juga konselor, jadi aku juga konsultasi sama konselor tuh, dia bilang memang harus lepas dot. Ya terus kan ada solusi juga pakai selang gitu kan, apa sih itu namanya selangnya, NGT kalau nggak salah gitu kan. Nah ya jadi akhirnya aku juga beli selang dong, jadi aku beli selang, aku beli cup feeder, aku beli botol obat supaya bisa diminuminnya tuh supaya bisa lepas dot itu gitu kan. Nah akhirnya ya udah, karena aku udah ngobrol-ngobrol sama konselor yang di Indonesia tuh memang harus lepas dot, dan aku baca juga kan karena babynya keenakan, justru keenakan ngedot itu kan gitu, makanya asinya tuh apa sih, dia jadi susah untuk untuk breastfeeding secara langsung gitu. Akhirnya aku karena lebih mantep dan lebih yakinnya itu, dan juga aku ngobrol juga, kebetulan ada temen aku juga di grup ibu-ibu rumah Isa, ada yang konselor laktasi juga kan, katanya memang harus lepas dot gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, bismillah aja lepas dot. Akhirnya kita coba kasih minum pakai botol obat itu, kita kasih gitu. Terus akhirnya babynya awalnya memang nangis-nangis sih, nggak tega, tapi ternyata alhamdulillah setelah kita konsisten 24 jam, jadi 24 jam itu berapa kali minum ya, anggap aja per 3 jam kan 180 berarti bisa sekitar 8 kali lah gitu, atau misalnya babynya sehari minum 7 kali atau 8 kali itu tuh alhamdulillah udah langsung mulai mau breastfeeding lagi gitu. Yang Seira, anakku yang cewek itu udah mulai langsung mau lagi. Tadinya tuh kan kayak susah banget, kayak bingung gitu, dia nggak mau kan, udah mulai susah banget gitu, harus sambil kayak nangis, harus akunya sambil berdiri neneninnya kayak gitu kan, harus pokoknya kayak pakai gaya aneh-aneh banget lah gitu, kayak nenennya harus sambil berdiri lah apa segala macem. Nah setelah 24 jam lepas dot itu alhamdulillah banget udah langsung dia mau nenen lagi gitu. Akhirnya kan ketika dia udah mau direct breastfeeding lagi, baru kita sambil pesen yang selang NGT itu kan. Akhirnya alhamdulillah setelah cari suami aku tuh nemu. Jadi kan kita bingung nih, kalau di Indonesia kan banyak tuh yang jual kayak di Tokopedia atau Shopee gitu kan. Nah kalau di Korea itu kita bingung nyarinya mau di apotek mana, udah tanya sana sini gitu kan.
itu tuh katanya ada yang bilang di apotek mana, daerah mana jauh gitu kan. Itu tuh kayak soalnya tuh kayak selang untuk ngasih makan lewat hidung gitu sebenarnya gitu. Cuman kita karena nggak tahu bahasa Koreanya, cari-cari. Nah kebetulan banget suami itu entah kenapa hoki nyari beli kayak di Cimarket gitu kan, kayak beli online gitu, terus dapet gitu. Alhamdulillah tuh bener-bener nggak ngerti itu hoki banget kata kuncinya pakai apa, ketemu akhirnya kita beli. Cuman itu masih panjangnya tuh masih pendek gitu loh gitu, bukan yang panjang-panjang banget kayak gitu. Tapi ya lumayan lah bisa gitu. Jadi akhirnya ketika si babynya udah mulai mau direct breastfeeding, akhirnya kita mulai pakai selang gitu. Jadi susunya nanti masukin ke botol, nanti dari botol itu pakai selang itu nanti masukin ke mulut baby sambil direct breastfeeding gitu. Jadi ya kalau bagi teman-teman yang bingung mungkin nanti bisa cari-cari lagi di Google kayak gimana. Jadi nanti bisa sambil babynya tuh jadi seolah-olah tuh kan kayak breastfeeding gitu kan. Cuman nanti karena si selangnya tuh kecil banget dan lubangnya juga kecil, jadi nanti pelan-pelan itu juga pakai trik juga sih sebenarnya masukinnya tuh kayak ke mulutnya. Kalau bayinya belakangan udah makin pinter kan, dia jadi kayak nyadar ada yang dimasukin selang ini apaan sih, terus sama dia dilepas jadinya breastfeedingnya gitu kan. Cuman ya awal-awal gitu alhamdulillah bisa tuh kita selipin si selang kecilnya itu, jadi dia babynya tuh berasa dia lagi breastfeeding, tapi nanti dapat bantuan aliran susu dari si botolnya itu gitu. Jadi itu bagus juga karena dia nanti kan babynya kan artinya udah ngosongin dulu kan asinya, dia udah direct breastfeeding, terus nanti ketika udah beberapa menit nanti disuplai, jadi itu namanya suplementasi. Jadi nanti dibantu dengan yang susu formulanya itu. Sama kalau misalnya kan aku sambil perah-perah juga tuh, hasil perah dan pumpingnya itu juga, nah itu bisa sambil diminumin lewat pakai selang itu ya. Cuman memang dia habisnya lebih lama sih. Nah dan akhirnya mereka juga udah makin terlatih, makin lama babynya pun makin terlatih minum yang pakai botol obat itu kan. Sampai sama suami aku tuh udah jago banget lah gitu, dia ngasih minum sampai kayak cerot tuh kayak bisa cepet banget habisnya gitu. Jadi babynya juga udah kayak udah seneng aja, dia kayak tinggal buka mulutnya terus diglek gitu. Jadi alhamdulillah lancar sih, alhamdulillah. Jadi ya itu sih kira-kira pengalaman relaktasi aku. Akhirnya aku pakai kayak botol obat Korea sih, cuman aku nggak ngerti ya di Indonesia ada apa enggak. Yang jelas kayak botol plastik untuk obat itu bisa kita kayak pencet-pencet, nanti keluarnya tuh kayak cerot gitu, lubangnya kecil gitu, jadi kayak bisa ke mulutnya. Terus sama pakai selang kayak gitu. Nah terus akhirnya kan kalau yang cup feeder gimana? Cup feeder kan akhirnya udah sampai Korea, kita cobain pakai cup feeder, ternyata malah kurang cocok sih. Jadi kayak kita tuh kayak malah lebih tumpah-tumpah gitu loh kalau pakai cup feeder kayak gitu. Itu pengalaman. Kalau pakai sendok tuh kita juga nggak bener-bener nyoba karena lama sih nyendokin satu-satu gitu kan. Jadi akhirnya tuh yang berhasil tuh kita bisa akhirnya babynya terbiasa, terlatih dan cepet banget itu pakai yang botol obat dan sama yang pakai selang itu untuk kalau kita mau direct breastfeeding, sambil direct breastfeeding gitu. Nah terus sama aku mau cerita lagi pengalaman tambahan, yaitu ketika aku ketemu sama yang ibu-ibu konselor laktasi yang di tempat massage laktasi itu. Nah kan aku akhirnya 2 kali kan, yang kedua kali itu karena aku kayak ada masalah lagi, jadi dia kayak ada sumbatan lagi gitu loh. Jadi nah itu dia, aku suka ada masalah gitu loh, kayak aku nggak tahu ibu-ibu lain tuh kayak gitu apa enggak. Yang jelas tuh kayak suka kadang-kadang gara-gara tersumbat, jadi tuh kayak perlu ada yang harus dikeluarin gitu. Jadi nah aku minta tolong sama si ibu itu, ya akhirnya aku 2 kali kesana dan sekalian terus diajarin juga sama ibunya tuh juga cara apa sih namanya, teknik marmet atau perah dengan tangan kayak gitu. Dan akhirnya setelah dari sana aku belajar kan, jadi memang kalau teknik marmet itu nggak bisa kayak sekali terus langsung jago langsung bisa tuh enggak, tapi ya minimal tuh dicobain kan, misalnya sehari berapa kali tuh kita pumping per 2 jam tuh berarti sehari 12 kali. Terus ya 2 hari lah minimal kita udah nyoba 24 kali. Akhirnya kita jadi udah terbiasa, dan kalau udah terbiasa kita pumping pakai tangan gitu, ternyata aku jauh lebih cocok untuk pumping pakai tangan karena satu nggak repot untuk si alat perahnya itu kan. Aku tadinya punya elektrik kan, pumping elektrik itu tuh kayak
harus steril kan, harus steril nanti, atau enggak taruh di kulkas di wadah steril, terus nanti dicuci steril lagi kayak gitu-gitu. Pokoknya itu repot banget sih. Sedangkan kalau misalnya pumping pakai tangan atau pakai teknik marmet itu tuh bener-bener cuman kayak kita cuci tangan yang bersih sama pegang botol udah kelar beres gitu. Cuci tangan bersih pakai botol udah kelar beres. Kalau pakai alat itu kayak udah mah lebih nggak nyaman ya, lebih sakit, lebih lama, perasaan juga kayak lebih lama, terus nanti harus ditaruh di kulkas, nanti harus dicuci, harus disterilisasi gitu. Pokoknya kayak justru malah lebih ribet sih. Jadi aku pengen nyaranin ke teman-teman kalau memang mau belajar aja beneran tuh lebih praktis. Kalaupun mau keluar misalnya pergi keluar atau gimana, itu juga pakai tangan lebih praktis gitu. Jadi nggak perlu bawa-bawa si alat pumping dan segala perabotannya itu yang harus disterilisasi, itu ribet. Terus lebih murah, pokoknya lebih nggak ribet, lebih murah, lebih nggak banyak tentengan, lebih praktis kayak gitu sih. Jadi pelajarin aja teknik marmet. Ya kayaknya ada juga sih di YouTube teknik marmet kayak gitu. Cuman memang aku waktu itu bener-bener nggak ngerti sih pakai di YouTube itu. Aku nggak ngerti kayak gimana. Itu bener-bener nggak kebayang sih, soalnya tuh kayak nggak bisa keluar. Aku bingung. Tapi giliran setelah diajarin langsung sama si ibu konselornya itu, jadi yang oh ini tuh kayak gini maksudnya, kayak gitu. Jadi makanya aku juga nyaranin ke teman-teman, syukur-syukur kalau misalnya sebelum lahiran itu udah belajar dulu. Jadi kayak misalnya ke temennya, misalnya ada yang udah bisa pengalaman, syukur-syukur kan kalau ada temen yang bisa, atau saudaranya, atau ke klinik laktasi sekalian gitu kalau misalnya memang ada yang dekat rumah atau memungkinkan. Jadi langsung belajar teknik marmet itu namanya gitu. Jadi itu bener-bener ya tuh lebih alami, lebih enak, dan kayaknya lebih nggak melukai ya. Jadi kayaknya lebih nggak sakit. Kalau aku juga ngerasainnya gitu. Soalnya aku pribadi jujur pertama kali ngerasain pumping tuh sakit sih, sakit banget gitu. Makanya aku juga kayak nggak mau sering-sering gitu waktu nggak tahu. Tapi setelah tahu memang harus 2 jam 3 jam, ya udah mau nggak mau sesakit apapun aku jabanin gitu. Sebelum aku tahu teknik marmet gitu. Jadi aku juga memang pakai si alat pumping itu mau nggak mau gitu. Tapi setelah belakangan aku tahu teknik perah yang marmet ini, teknik pakai tangan, jadi aku juga jauh lebih nyaman dan praktis pakai yang perah tangan gitu. Nah ya udah sih, kira-kira itu aja pengalaman relaksasi aku. Ya sejauh ini alhamdulillah mereka udah jadi mau lagi nenen, nggak ribet, nggak rewel kayak gitu. Seira bahkan sekarang mau disapih gitu, dia masih doyan nenen banget. Kalau Abram tuh dia pas udah makin gede makin lebih suka ngenyet jempolnya daripada nenen kayak gitu. Terus sama apakah sampai bisa lepas sufor 100%? Enggak sih kayak gitu. Soalnya kalau aku memang agak terlalu telat, soalnya aku babynya udah umur 50 hari dan dia udah terbiasa ngedot banget kayak gitu. Jadi bukaannya pelekatannya itu juga nggak terlalu bagus gitu. Tapi aku berhasil seenggaknya mereka bisa berhasil mau direct breastfeeding lagi, dan aku bisa ningkatin suplai ASI-nya kayak gitu. Jadi jatuhnya kita suplementasi sih yang dari supornya itu. Cuman ya udah alhamdulillah sekarang aku udah bisa nerima. Awal-awal dulu lebih banyak drama air mata gitu, nyesel banget. Cuman ya semoga ini bisa jadi pelajaran, entah buat aku ke misalnya nanti ada anak selanjutnya, atau juga bisa jadi pelajaran buat saudara-saudara aku atau teman-teman aku, dan juga teman-teman semuanya yang ngeliat video ini juga. Nah, udah kira-kira itu aja sharing aku tentang relaksasi aku sama baby kembar aku di Korea. Nah udah kira-kira itu ya. Kalau misalnya ada yang baik bisa kalian ambil, dan yang buruknya gak usah diikutin. Yaudah saya tutup video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, insyaallah. Dah.